Shalom The Warriors, ketemu lagi bersama saya di sini. Sekarang ini saya mau membawakan renungan. Kita lihat hidup itu buat manusia, hidup itu sangat singkat. Hidup itu sangatlah hanya sementara. Mari sama-sama coba kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat yang ke-14, saya bacakan buat saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup manusia itu hanya singkat. Hidup manusia itu hanya sementara. Jadi, sudahkah kita mempergunakan hidup kita itu dengan sebaiknya? Sudah belum kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Sudah belum kita pakai hidup kita ini untuk selalu berkenan kepada Tuhan? Udah belum hidupnya kita ini kita gunakan sebagai miliknya Tuhan? Kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, semuanya hanya karena Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan sebagai berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita hidup itu semua hanya karena kasih karunia. Kita hidup itu semua karena anugerahnya Tuhan. Nah, jadi jalani kehidupan kita itu yang sudah Tuhan beri bagi setiap kita dengan bertanggung jawab, dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Supaya jadikan hidup kita itu sebagai miliknya Tuhan. Kalau kita jalani kehidupan kita sebagai miliknya Tuhan, maka kita harus melakukan hal-hal yang sebentar kita akan bahas. Apa itu? Kalau kita mau menjalani kehidupan ini, menjalani hidup ini sebagai miliknya Tuhan, yang pertama kita lihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi gimana kalau kita hidupi kehidupan ini sebagai miliknya Tuhan? Yaitu jalani kehidupan itu bukan untuk maunya kita, bukan untuk egonya kita. Kita harus hidup itu sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup itu harus berkenan kepada Tuhan. Tempat kita itu di surga. Tuhan itu sudah menentukan kita sebagai miliknya. Yaitu kita harus melakukan apapun atas seizin Tuhan. Apa yang kita kerjakan, sudahkah kita minta izin sama Tuhan? Sudahkah Tuhan berkenan, menghendaki untuk kita kerjakan hal itu? Lakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Jadi yang pertama, jalani kehidupan itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau jadi miliknya Tuhan, menjalani kehidupan ini sebagai miliknya Tuhan. Yang kedua, kita lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita mau menjadi miliknya Tuhan, kalau kita mau menjalani kehidupan ini sebagai miliknya Tuhan, kita harus hidup dengan menyalibkan daging kita. Menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Buang hawa nafsu dan keinginan itu dari dalam hidup kita. Yang kita kerjakan buah-buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu harus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi saat kita ada buah roh dalam kehidupan kita, kita bisa salibkan daging, kita bisa menjadi miliknya Kristus. Yang ketiga, kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti
hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidup kita ini karena kasih karunia-Nya. Kalau kita mau dikatakan sebagai miliknya Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak taat. Sudah belum kita hidup sebagai anak-anak taat? Ketaatan itu kita lakukan bukan saat ada orang yang lihat, tapi ketaatan itu kita lakukan karena kita mau supaya hidup kita benar-benar menjadi miliknya Tuhan. Jadi ayo kita hidup dalam ketaatan itu, sehingga kehidupan kita benar-benar kita jalani sebagai miliknya Tuhan. Yang keempat, dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu kepada, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang terakhir, kita harus jalani hidup ini sebagai miliknya Tuhan dengan apa? Jaga hidup kita selalu kudus di hadapan Tuhan. Bawa hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Hidup kita bawa dengan berkenan selalu mengerjakan yang Tuhan mau, bukan lagi yang kita mau. Jadi ayo, hidup kita itu miliknya Tuhan. Jadikan gaya hidup kita itu sebagai miliknya Tuhan. Yang pertama tadi, jalani hidup ini di dalam Tuhan selalu. Maka kita akan menjadi miliknya Tuhan. Kita harus menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian hidup sebagai anak-anak yang taat. Lalu hidup kudus menjadi gaya hidup kita. Kalau kita kerjakan hal ini, maka kehidupan kita akan menjadi milik Kristus, miliknya Tuhan. Demikian yang renungan yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Silviana. Kita bertemu lagi pada renungan berikut. God bless you.